Jadi ada 3-4 kemungkinan apa sudah dibalik keputusan Mendagri ini gitu loh. Karena kalau kita lihat dari argumen dan fakta-fakta itu sangat lemah gitu. Tetapi kenapa ini dipaksakan gitu, saya kan? Nah, lalu ya kita lihat berbagai macam spekulasi dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan, dan ini satu hal yang sangat buruk ya. Kita lihat bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu cenderung membuat kegaduhan, dan itu sangat tidak baik bagi stabilitas Republik ini ya. Jadi sehingga rakyat itu liar, memberikan satu analisis liar, lalu kemudian mengambil satu kesimpulan-kesimpulan yang pada akhirnya trust kepada pemerintah itu menurun, kebanggaan sebagai bangsa ini kemudian menurun ya, tidak ada kebanggaan. Kok kenapa kebijakan-kebijakan dilahirkan itu justru berlawanan, kontraproduktif, di mana justru rakyat itu sedang berharap dari pemerintah adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Putusan Menteri Dalam Negeri ini apa? Gitu. Apa reasoningnya? Apa alasannya? Gitu. Mau bisnis? Pertanyaannya bisnis apa? Oh, ada gas, ada minyak. Kalau gas dan minyak itu diolah oleh Aceh, emang kenapa? Hah? Coba, mari kita berpikir logik. Kalau memang ada gas di situ, ada minyak di situ, ya, toh itu masih wilayah Republik Indonesia. Ada undang-undang yang mengatur bagi hasil. Ada hak otonomi Aceh sebagai daerah khusus. Why not? Toh untuk Aceh, untuk bangsa Indonesia. Tapi kenapa ini harus diadu suasana Sumatera Utara dengan Aceh? Menghindari disintegrasi, menghindari konflik horizontal, solusinya sederhana. Iya, kalau saya bilang ini bukan persoalan masyarakat Sumatera Utara, ini persoalan Tito Karnavian. Karena Tito Karnavian lah sumber masalahnya. Jadi dia harus selesaikan ini. Jangan diadu masyarakat Sumatera Utara dengan masyarakat. Pemerintah mengatakan kalau tidak puas silakan digugat. Ini kan gugatan. Omongan awak ini kan gugatan. Iya kan? Jangan beretorika pakai petun apa segala macam. Anda cabut itu. Nggak relevan. Anda cabut dong. Itu kan bertentangan dengan undang-undang. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show, bincang-bincang keadilan seputar dunia hukum, politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Dalam sepekan terakhir ini, publik kembali dihebohkan, kembali silang sengketa pendapat, bahkan cenderung memicu konflik horizontal maupun vertikal. Dengan munculnya keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menempatkan 4 pulau yang sebelumnya masuk wilayah Provinsi Aceh, kemudian tiba-tiba saja diputuskan masuk Provinsi Sumatera Utara. Ini membuat kegaduhan baru dari keputusan politik pemerintah ini. Telah hadir bersama kita ada Dr. M.S. Kaban, seorang politisi yang juga mengikuti perkembangan Aceh ini, mulai dari pembentukan Nangro Aceh Darussalam dan seterusnya. Lalu juga hadir pakar ilmu politik kita yang secara sah juga merupakan orang Aceh, Dr. T.B. Masa Jafar,
Ketua Program Doktor Ilmu Politik dari Universitas Nasional. Itu Prof TB. TB orang Aceh, orang Sumut. Jadi ada dua pihak yang berseberangan ini. Prof TB, sebagai pakar politik, apa yang bisa dibaca dari keputusan Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian ini? Ini membuat heboh ini. Apa yang bisa Anda baca? Ya, terima kasih Bu Hadi, Pak Dr. M.S. Kaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesuatu yang hilang pada bangsa ini, terutama pada para pemimpin, lupa sejarah. Jadi seperti seakan-akan kita tidak berada dalam suatu perjalanan sejarah panjang. Bagaimana Republik ini dibangun dengan susah payah, ya, dengan tingkat keragaman yang sangat luar biasa. Indonesia adalah negara yang sangat plural di dunia, ya. Tidak ada yang semajemuk seperti Indonesia, latar belakang, suku, agama, etnik, daerah, budaya. Tetapi justru keragaman itu sebenarnya merupakan kekuatan. Nah, ini yang belum disadari penuh. Itu yang saya katakan ada sesuatu yang hilang, atau dalam istilah lain bisa juga kok kita semakin lama kok menjadi semakin naik sebagai bangsa, ya. Tuh. Nah, oleh karenanya kebijakan Mendagri, ya, Tito Karnavian ini tidak memiliki satu argumen yang kuat. Nah, sama juga sudah dipertanyakan oleh berbagai kalangan publik, apa urgensinya? Ini udah jelas kok, mau ditarik sejarah, kurun waktu, ya, dilihat dari berbagai aspek, tidak ada urgensinya gitu loh. Nah, oleh karenanya lalu kan muncul pertanyaan kritis, apa agenda di balik itu, ya kan? Itu yang sangat penting pada posisi ini pemerintahan Prabowo. Ini silahkan cari penyakit aja ini. Dan itu menjadi beban bagi pemerintah Prabowo. Nah, jadi saya masih memegang pada tesis bahwa menteri-menteri yang dititipkan ke dalam kabinet Prabowo, menteri-menteri Jokowi, itu lebih banyak merusak. Sorry ya. Jadi kalau kita lihat ekses kebijakan masa lalu, kita lihat ya, luar biasa. Terakhir kita lihat betapa rusaknya Raja Ampat. Kita menangis melihat keindahan pulau ciptaan Allah itu dirusak oleh tangan-tangan manusia rakus. Siapapun akan marah. Itu tidak peduli latar belakangnya Muslim dan Muslim, orang Papua, orang Minang, orang Batak, orang Aceh. Ada semacam kemarahan terhadap kepowahan atau kebijakan yang sangat bodoh. Nah, kemudian itu tidak lama bersambung pada kasus isu 40 Aceh Singkil itu. Jadi ini satu kesinambungan yang sangat luar biasa. Lalu orang akan bertanya, ya, apa makna NKRI bagi bangsa besar ini? Masih ada nggak? Kalau kita lihat bagaimana dulu tokoh-tokoh merekatkan bangsa ini yang juga pernah terkoyak, kemudian ya para elit tokoh bangsa menguatkan kembali, ini kan luar biasa. Katakanlah seperti apa yang digagas oleh Muhammad Nasir, ya, NKRI, itu kan harganya sangat mahal sekali. Bagaimana Muhammad Nasir mendekati tokoh-tokoh ulama, para sultan, ya, di seluruh Nusantara, kelompok masyarakat. Bung Karno sendiri itu tidak mampu menyelesaikan itu. Tapi dengan diplomasi Pak Nasir sebagai tokoh Islam ketika itu mampu merekatkan kembali bangsa ini yang juga waktu itu nyaris pecah. Itu ya.
Nah, itu yang saya katakan mengapa para elit politik ini seperti tidak belajar pada sejarah, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu justru kontraproduktif. Nah, ada sesuatu yang hilang juga di negeri ini ya. Kalau para pejuang dulu, para pendiri bangsa ini, semua daerah, itu kan semua memberi. Ya kan? Kok sekarang para pemimpin, para pengusaha, mau pengusaha hitam, apalagi itu, Naga 9, itu mengambil. Bisa juga quote-unquote mencuri. Jadi kalau para dulu, tokoh-tokoh para ulama itu memberi kepada republik ini, kok sekarang terbalik, lebih banyak mengambil, merampas hak rakyat, merampas kekayaan negara, yang itu justru memperlemah ya eksistensi NKRI ini ya. Nah, Pak Prabowo saya kira dia sering pernah waktu kampanye Pilpres 2019, dia sangat worried bahwa negara ini bisa bubar, dan itu bukan isapan jempol. Kenapa kita nggak belajar pada tragedi Uni Soviet? Uni Soviet itu tidak ada yang menyangka dia akan bubar. Itu negara kuat, negara industri, negara superpower, negara yang sangat maju, ya tidak ada yang menduga dalam waktu sekejap itu bisa bubar. Eropa Timur juga demikian, kita lihat, ya, pecah. Dan juga sebenarnya itu juga dialami oleh beberapa negara Asia, India, Pakistan, Bangladesh, ya, banyak ya, Malaysia, Singapura. Nah, itu kan sejarah ya. Nah, kenapa sekali lagi para pemimpin, para elit politik ini tidak belajar sejarah? Terlalu naif menurut saya katakan itu. Prof, di media sosial terungkap betapa berangnya Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang semua juga tahu beliau adalah Panglima GAM, iya kan? Nah, keputusan Mendagri ini seolah-olah menggerogoti lagi luka lama yang mulai sembuh sesungguhnya. Secara politik, tadi sempat Anda singgung, seberapa jauh bahaya politik Aceh merasa dibohongi lagi gitu? Menurut Anda gimana? Ya, perspektif tidak sedemikian ya, Bung Adi ya. Dan kita lihat kasus kemarin itu kan sebenarnya ada juga satu analisis. Apakah kebijakan Prabowo itu ingin membangun konflik horizontal antara masyarakat Aceh dengan Sumut? Karena ini kan sejarah dulu kan pernah luka ya. Nah, ini coba dimainkan ya, sehingga yang berujung pada ketidakstabilan. Paling berisiko adalah bahwa bisa jadi itu menjadi ancaman disintegrasi. Mungkin dari situ bisa berakhir pada bubar negara. Nah, apa itu gitu? Apa maksudnya gitu ya? Apakah saking banyaknya koruptor di negeri ini yang juga ingin mencari perlindungan di balik kekacauan republik, di balik melemahnya kepemimpinan nasional, di balik mandulnya ya fungsi negara, ya di balik hancur babak belurnya sistem hukum kita? Kan bisa aja, karena Aceh kita lihat juga tidak terpancing lalu ada satu kemarahan, kemudian itu merambah ke horizontal. Kita bersyukur. Nah, jadi itu kalau itu arahnya saya kira nggak berhasil. Jadi boleh dibilang masyarakatnya Aceh ini kan matang. Ya, ini kan sejarah panjang ya. Isunya bukan di situ. Nah, justru yang kita khawatir adalah ya ini mempunyai implikasi kuat kepada proses ya atau pada penguatan disintegrasi. Jadi ini bisa juga terutama bagi sebagian rakyat Aceh mengatakan, loh ini kok nggak selesai-selesainya gitu. Bahwa kan sejarah kan juga mencatat kontribusi ya rakyat Aceh pada bagaimana menjaga persatuan bangsa ini kan luar biasa. Bagaimana dulu ketika Dobre
mau menyatakan bergabung ke Indonesia, itu kan luar biasa itu. Yang kemudian ini mempunyai implikasi pada penguatan Republik. Juga diikuti langkah-langkah seperti yang saya katakan, ya, Partai Masyumi juga bagaimana memelihara NKRI ini. Nah, saya kira kalau arahnya seperti itu, yaitu di sisi lain itu justru membuka ruang, mendorong supaya ini negeri ini salah satu bisa lepas. Nah itu. Kemudian ada juga yang menganalisis ini adalah satu bentuk keserakahan, ya, ekonomi untuk menguasai sumber daya alam, ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, walaupun masih ada perdebatan apakah di 4 pulau Aceh Singkil itu ada nggak sumber kekayaan alam itu. Sebagian mengatakan sangat besar, ya. Karena itu kan memang secara geologi itu kan dia punya titik sambung, ya, pada sumber-sumber migas dan seterusnya itu. Nah, lagi-lagi kenapa para oligarki ini, kalau saya katakan ini adalah bentuk neokolonialisme, ya, kolonial baru, ya, yang tidak pernah berhenti, ya, yang terus menjarah kekayaan Republik. Sementara kita lihat rakyat ini semakin miskin, gitu. Sekarang menurut angka kemiskinan, ya, dari lembaga internasional itu, Indonesia ini sudah mencapai 160 juta rakyat miskin. Di sini kekayaannya luar biasa, ya, tetapi itu tidak berbanding lurus pada kesejahteraan rakyat. Rakyat semakin miskin. Ini apa istilahnya, garong yang modern ini, ya, para oligar ini tidak pernah berhenti. Dan itu sudah dibukti terakhir, termasuk saya sangat terperangah bahwa di Raja Ampat pun aguan juga terlibat, coba, ya. Jadi mulai kita lihat kasus PIK 1, PIK 2, terus kejadian di Kepulauan Riau, ya, Rempang, terus mana lagi nanti juga di Maluku Utara, Sulawesi, itu kan sudah masuk itu. Anda melihat kasus 4 pulau ini juga ada kaitannya dengan hal seperti itu? Nah, jadi Bung Hadi, ya, saya katakan tadi beberapa hipotesis, ya. Jadi ada 3-4 kemungkinan apa sudah dibalik keputusan Mendagri ini, gitu loh. Karena kalau kita lihat dari argumen dan fakta-fakta itu sangat lemah, gitu. Tetapi kenapa ini dipaksakan, gitu, saya kan? Nah, lalu, ya, kita lihat berbagai macam spekulasi dengan berbagai kemungkinan, dan ini satu hal yang sangat buruk, ya. Kita lihat bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu cenderung membuat kegaduhan, dan itu sangat tidak baik bagi stabilitas Republik ini, ya. Jadi sehingga rakyat itu liar, memberikan satu analisis liar, lalu kemudian mengambil satu kesimpulan yang pada akhirnya trust kepada pemerintah itu menurun, kebanggaan sebagai bangsa ini kemudian menurun, ya, tidak ada kebanggaan. Kok kenapa kebijakan-kebijakan dilahirkan itu justru berlawanan, kontraproduktif, di mana justru rakyat itu sedang berharap dari pemerintah adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Baik, Prof. Kita coba konfirmasi dulu dengan orang Sumut ini. Pak Kaban, menurut Profesor, ada ancaman disintegrasi yang dipicu dari keputusan Mendagri ini. Anda sebagai orang yang bahkan menurut catatan kami pernah terjun ke lapangan di saat konflik, di saat panas-panasnya di Aceh, kemudian masuk ke fase Nanggro Aceh Darussalam dan seterusnya hingga muncul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2026. Keputusan Mendagri ini kan melangkahi undang-undang yang ada. Anda melihat seperti apa?
Terima kasih Bung Adi, Profesor TB Masa, ya, orang Aceh, orang Sumut. Jadi begini Bung Adi, saya mengatakan begini, bahwa munculnya, ya, keputusan Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan 4 pulau yang ada dalam wilayah Aceh, kemudian diberikan ke Sumatera Utara, menurut saya ini jahat. Ini keputusan jahat. Saya protes keras kepada Tirto Karnavian. Ya. Jadi saya akhirnya berprasangka buruk dengan Tirto Karnavian ini sebagai Mendagri. Ya. Jadi apapun ceritanya, ya, Tirto Karnavian wajib bertanggung jawab untuk mencabut, ya, mencabut SK itu, ya, karena dari sisi manapun, dari aspek manapun mau ditinjau, ya, bahwa munculnya surat keputusan Mendagri itu betul-betul memicu, ya, memicu suasana yang tidak kondusif. Jadi kalau bahasa suuzonnya, apa maksud Mendagri untuk mengadu Sumatera Utara dengan Aceh? Saya sejak kecil, ya, lahir di Sumatera Utara, tidak pernah mendengar, ya, tidak pernah mendengar dalam bahasa-bahasa sehari-hari, juga di elit ada persoalan yang paling mendasar tentang pulau-pulau itu. Nggak ada. Jadi sebatas pengetahuan saya, ya, yang saya ikutin, nggak ada tuh cerita konflik-konflik masalah pulau. Ya, kalau cerita dulu mau membangun Sumatera Timur, menggabungkan Sumatera Utara dengan Aceh, kemudian ada tolakan dari Aceh, ada. Ya, ketika ingin membangun Sumatera Timur, istilah Sumatera Timur waktu itu. Tapi dalam konteks 4 pulau itu saya tidak pernah mendengar. Bahkan kalau dibuka catatan-catatan sejarah, catatan-catatan dokumen-dokumen di pemerintahan dalam negeri, saya kira dulu ada tuh bagaimana zaman Ibrahim Hasan, ya, dengan Gubernur Sumatera Utara dengan Menteri Dalam Negeri, ya, seperti ada Pak Rudini, ya. Ya, zaman Pak Rudini itu sudah ada pembicaraan dan itu ada dokumen tertulis, gitu. Nah, begitu juga pada waktu saya aktif sebagai pembantu presiden, ya, itu tidak ada tuh, ya, tidak ada terdengar, tidak ada nuansa mempersoalkan pulau-pulau itu. Nah, kenapa tiba-tiba, ya, Menteri Dalam Negeri membuat surat seperti itu yang akhirnya menimbulkan suasana, kata orang Medan, tak sedap. Ya, suasana tak sedap antara Aceh dengan Sumatera Utara. Jadi saya dari awal terus terangan mengatakan ini harus dicabut. Ya, Presiden Prabowo Subianto harus perintahkan cabut lagi tuh. Ya, kenapa? Kita ini kan ingin menciptakan suasana yang kondusif. Ya, jadi munculnya Undang-Undang Nanggru Aceh Darussalam itu kan dalam rangka untuk kita ini hidup dalam suasana yang harmonis di Republik ini. Bahwa Aceh itu bergabung ke Indonesia, itu memang komitmen awalnya adalah dia berdasarkan Islam. Daerah istimewa Aceh itu berdasarkan pada Islam. Tapi kemudian sepanjang sejarah berdiri Republik, sepertinya itu seperti mau diabaikan sehingga timbul nuansa, ya, hubungan antara pusat dengan Aceh tidak mesra, penuh dengan konflik sampai ada peristiwa. Nah, klimaks pada waktu zaman Gus Dur presiden, ada 2 wilayah Republik ini yang sama-sama mau mendeklarasikan melepaskan diri dari Indonesia zaman Gus Dur, satu Papua, satu Aceh.
Nah, kebetulan waktu itu menterinya adalah Yusril. Ya. Nah, saya mendampingi Yusril ke pedalaman Aceh. Ya. Hanya berdua saja dalam pesawat, dan juga ketika menghitung forum itu juga hanya berdua saja, sehingga waktu itu kalau ada aja yang iseng misalnya nembak, tuh nggak tahu tuh kita ada di mana. Nah, tapi pertemuan itu kemudian saya saksikan bagaimana dialog yang sangat luar biasa. Ya, adu kecerdasan, adu data. Nah, tapi kemudian suasana yang tegang itu diselesaikan dengan mencari solusi. Prinsipnya Aceh tetap ada dalam pangkuan Republik. Apa yang dituntut oleh masyarakat Aceh itu dipenuhi. Lahirlah konsep Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam, dilaporkan kepada Presiden, sampaikan kepada DPR, kemudian DPR merancang, pemerintah bersama-sama merancang Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam. Nah, ini ya, keputusan Menteri Dalam Negeri ini apa? Gitu. Apa reasoningnya? Apa alasannya? Gitu. Mau bisnis. Pertanyaannya, bisnis apa? Oh, ada gas, ada minyak. Kalau gas dan minyak itu diolah oleh Aceh, emang kenapa? Hah? Coba, mari kita berpikir logik. Kalau memang ada gas di situ, ada minyak di situ, ya, toh itu masih wilayah Republik Indonesia. Ada undang-undang yang mengatur bagi hasil. Ada hak otonomi Aceh sebagai daerah khusus. Why not? Toh untuk Aceh, untuk bangsa Indonesia. Tapi kenapa ini harus diadu suasana Sumatera Utara dengan Aceh? Ya, pertanyaan apa? Itu kalau memang ada deposit. Tapi kalau dilihat dari undang-undang pulau-pulau terluar, pulau-pulau kecil, boleh nggak itu dieksploitasi? Nggak boleh. Itu ada undang-undangnya. Berarti kepulauan di wilayah Aceh Singkil yang 4 pulau itu. Jadi kalau itu ada ukuran undang-undang pulau-pulau terluar itu ada aturan. Tadi disinggung oleh Profesor tentang Raja Ampat. Raja Ampat itu kawasan konservasi. Konservasi. Ya, itu kabupaten konservasi. Kalau dia kabupaten konservasi, boleh nggak dimanfaatkan? Jawabannya boleh. Tapi apakah sudah mengikuti undang-undang yang berhubungan dengan konservasi? Nah, itu loh. Prinsipnya harus mengacu undang-undang. Harus undang-undang. Kan kita membangun bangsa, membangun negara ini harus berdasarkan undang-undang. Nah, undang-undang itu pun dibuat harus dengan kajian akademik. Nah, ini peraturan Tito Karnavian tentang pulau-pulau 4 pulau itu di Aceh dan Sumatera Utara, itu studi akademiknya mana? Pernah didiskusikan nggak itu? Bagaimana bahasa DPRD bukannya sekedar statement, tapi harus ada kajian, mesti ada dialog sebagaimana waktu merumuskan Undang-Undang Nanggroe Aceh Darussalam. Jadi kenapa kok jahat banget gitu? Sumatera Utara, ya ini orang Aceh, ini orang Sumatera Utara. Kita hidup dari tanah yang sama, darah daging kita sama, mau diadu? Apa mentang-mentang Tito itu orang Jawa Timur yang pindah ke Palembang? Kalau bawa cerita gitu kan tak sedap. Harusnya dia sebagai Menteri Dalam Negeri kan sampaikan dulu kepada masyarakat Sumatera Utara, ada pikiran-pikiran begini. Dialog, berdebat, berdiskusi. Menghindari disintegrasi, menghindari konflik horizontal, solusinya sederhana. Iya, kalau saya bilang ini bukan persoalan masyarakat Sumatera Utara, ini persoalan Tito Karnavian. Karena Tito Karnavian lah sumber masalahnya. Jadi dia harus selesaikan ini. Jangan diadu masyarakat Sumatera Utara dengan masyarakat. Pemerintah mengatakan kalau tidak puas silakan digugat. Ini kan gugatan. Omongan awak ini kan gugatan. Iya kan? Jangan beretorika pakai petun apa segala macam. Anda cabut itu. Nggak relevan. Anda cabut dong. Itu kan bertentangan dengan undang-undang. Bisa diuji dengan kasat mata. Coba lihat pasal-pasal yang dipakai membuat keputusan itu. Dikutip nggak tuh tentang pulau-pulau terluar? Ada nggak studi akademiknya?
Ini kan keputusan menteri. Ada apa ini? Ya, jadi kalau bisnis tadi saya katakan mau ada deposit apapun gitu kan, toh itu masih Aceh. Masih Ada hak otonomi, ada juga undang-undang tentang bagi hasil. Sebutkan kebagian juga. Coba. Nah, kemudian di Sumut itu masih melimpah ruah sumber daya alam di bawah tanah. Itu aja nggak terolah. Ya coba, berapa belas ribu sumur-sumur minyak yang terbengkalai di Sumatera Utara? Ya, pernah nggak dipikirkan itu oleh pemerintah? Begitu loh. Nah, jadi saya pikir, jadi persoalan ini bukan persoalan masyarakat Sumatera Utara dengan Aceh. Ini kejahatan keputusan yang dibikin oleh Menteri Dalam Negeri. Saya sebagai warga Sumatera Utara, ya, merasa kok kita tidak pernah dengar, ada apa ini? Dulu waktu Nanggro Aceh Darussalam begitu konflik, kita berangkat tulus, ikhlas, kalaupun waktu itu ada yang iseng gitu ya, yang ingin membatalkan pertemuan itu, dan memang ada korbannya. Jadi kalau nggak salah itu rektor Unsyiah kalau nggak salah. Ya, setelah pertemuan itu berapa hari kemudian dia ditembak mati. Mungkin dia tidak setuju dengan keputusan hasil dialog itu, tapi itulah yang terjadi. Nah, kita ingin menyelesaikan masalah bangsa. Nah, persoalan 4 pulau itu dengan antara Aceh dengan Stork selama ini kan gak ada masalah. Ya, orang Sumut mau ngambil ikan di situ boleh, orang Aceh mengambil ikan di situ boleh. Ya? Kok tiba-tiba diklaim? Nah, jadi menurut saya kepada Presiden, ya, pada Presiden Prabowo Subianto, tolong Sumatera Utara dan Aceh jangan diadu domba. Ya, jangan diadu domba. Kita harus merangkul seluruh bangsa ini. Nah, itu kan bahasa beliau, ya kan? Masa 4 pulau itu harus dipisah-pisah lagi? Ya sudah, ya kan? Nah, jadi ini saya berpandangan bahwa hubungan yang harmonis antara Sumut dengan Aceh sudah sejak sebelum Nusantara ada. Jadi sejak sebelum Nusantara ada, dia udah menyatu, udah kondusif. Bahkan dulu sempat Sumatera Utara itu adalah Sumatera Utara sekarang ini dengan Aceh, ya? Ya, dulu pernah dibangun itu, cuman Aceh enggak kami Aceh karena itu Aceh apapun ceritanya, dia spirit Islamnya dominan. Nah, karena dia bilang Serambi Mekah gitu kan. Nah, kalau Sumatera Utara kan waktu itu belum lah gitu. Tapi ya apapun ceritanya sekarang kita pikir mari kita bangun bangsa ini dengan suasana yang kondusif. Dan kemudian saya setuju dengan apa dikatakan Profesor tadi itu. Apa yang kita berikan untuk bangsa ini? Ya, apa yang kita berikan untuk bangsa ini? Apa yang kita buat untuk memakmurkan rakyat? Ya, sebesar-besar kemakmuran. Baru kemarin Presiden pidato, ya, bumi, air dengan segala yang terkandung di dalamnya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, ini 4 pulau ini mau dikasih ke Sumatera Utara untuk sebesar-besar kemakmuran siapa? Dan baru saja Presiden mengatakan menteri-menterinya bekerja dengan baik, Pak Samet. Nah, Tito Karnavian apa baik kerja begini? Ya, saya nggak tahu, tidak ada masalah apa-apa dengan Tito. Cuman dengan keputusan ini, saya melihat ini jahat. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba start gitu kan. Ya, kita seperti kemarin, beberapa teman-teman dari Sumut nanya, "Cemana itu bang?" Ah, coba gitu kan. Apa kita buat bang? Enggak. Kita kembali saja seperti cerita semula. Dari awal itu sudah serahkan pada Aceh, itu hak Aceh. Mendinginkan suasana. Gitu loh. Jadi Sumatera Utara itu cerita kekayaan alam itu masih banyak yang mubazir. Jadi bukan karena konflik dua provinsi lalu Mendagri membuat keputusan, bukan karena itu. Nah, ini konflik kepentingan yang ada dalam diri Menteri Dalam Negeri. Ini Presiden harus ambil langkah. Gitu. Jadi ini bukan persoalan Sumatera Utara dengan Aceh. Gitu. Prof, catatan Anda baik untuk warga Aceh, pemerintah daerah Aceh, maupun pemerintah pusat. Silakan, Prof. Ya, saya satu hal ya, negara ini sudah hampir 100 tahun
sekali lagi belajar pada sejarah bagaimana negara ini dibangun dengan susah payah, ya terutama para ulama, ya, tokoh Islam yang susah payah, para pahlawan yang sebelumnya, pada akhirnya lahirlah Indonesia. Jadi kembali lagi ya, bagaimana betul-betul mengetahui benar ya, bagaimana proses national building. Yang kedua, dari berbagai peristiwa, kalau dikatakan bangsa inilah sebagai bangsa pahlawan, sekarang berbanding terbalik. Jadi republik ini ternyata lebih banyak para pengkhianat. Lebih banyak penjahatnya ya? Lebih banyak penjahatnya, lebih banyak pengkhianat daripada pejuang ya. Jadi ini terlihat keserakahan yang sangat luar biasa, yang mulai dari Sabang sampai Merauke, ya, yang ini barangkali masih belum ada tanda-tanda, ini sekaligus buat Pak Prabowo, belum ada tanda-tanda keputusan pemerintah bagaimana untuk menstop itu semua. Ya, operasi-operasi kerakusan, ketamakan, kemudian mengambil hak-hak rakyat, ya, lalu kemudian memberikan peluang kepada asing, ini akan dibaca oleh rakyat, apalagi Aceh. Ini bentuk kolonial baru. Kalau Indonesia menjelma sebagai kolonial baru, orang Aceh kan bisa bilang, ngapain pula harus bersama Indonesia? Nah, itu sudah ada. Nah, jadi itu berbahaya sekali kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah pusat, kemudian menimbulkan satu persepsi yang secara berbalik ya, sebagai terbalik, kemudian itu menjadi sangat kontraproduktif. Ini bahaya sekali gitu. Semestinya di dalam proses pembangunan national building ini, ya, mestinya dari waktu ke waktu kesadaran, spirit nasionalisme, kebangsaan ini kan mesti dirawat terus, diperkuat, bukan membuat kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif sehingga orang mempertanyakan, ini benar nggak NKRI? Nah, itu adalah bukan hanya pertanyaan yang selalu hadir di Aceh, itu juga akan muncul pada kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan, orang-orang yang dirugikan, orang-orang yang dirampas hak asasinya. Saya kira itu poinnya, Bung Hadi. Terima kasih. Prof, terima kasih. Pak Kaban, terima kasih. Sudah memberikan pencerahan, dan tentu saja kita ingin mendorong, mendinginkan situasi dengan langkah-langkah yang tentu saja sebenarnya sederhana, seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban. Cukup cabut keputusan Mendagri. Pemirsa, menantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan politik di tanah air hanya di Jurnal Politik TV, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.